Apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu yang melayani di Gereja Singwang. Di sesi kelima ini, kita akan terus membahas surat Galatia. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang firman, terutama ajaran pembenaran oleh iman dan budaya yang dilahirkannya. Hari ini, kita akan membahas pembenaran oleh iman dengan lebih intensif melalui pasal 3 ayat 1-14. Paulus membahas bagaimana kita menerima Roh Kudus melalui iman dan berbagai pendapat Perjanjian Lama yang berkaitan dengannya. Pembahasan hari ini dapat dibagi menjadi beberapa poin. Ayat 1-5 membahas bagaimana kita menerima Roh Kudus. Kemudian ayat 6-9 membahas tentang bagaimana Abraham dibenarkan. Lalu ayat 10-14 membahas bagaimana kita dilepaskan dari kutukan hukum Taurat. Kita dapat mempelajari seluruh poin-poin itu. Pertama, dalam pasal 3 ayat 1-5, Paulus membahas tentang pernyataan bagaimana kita menerima Roh Kudus. Dari sudut pandang pembaca, 4 pertanyaan ini datang seperti tembakan meriam. Pertanyaan pertama yang dilontarkan Paulus adalah, siapakah yang telah mempesona kamu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dalam Alkitab, terjemahan terbaru mempesona bukan? Namun dalam bahasa Yunani, ini dimaksud dengan hal yang mengaburkan pandangan sehingga tidak bisa melihat hal yang harusnya dipandang. Inilah hal yang ingin disampaikan melalui ungkapan ini. Hal yang harus kita lihat, pandang adalah Yesus Kristus yang disalib. Bukan begitu? Seharusnya kita memandang Yesus Kristus yang disalib, kan? Tetapi nabi-nabi palsu mempesona dan mengaburkan mata mereka. Jadi dengan ajaran nabi-nabi palsu, mereka mencegah jemaat untuk melihat salib Yesus Kristus yang seharusnya mereka lihat. Ini adalah topik yang sangat penting hingga ayat 14. Jadi, pertama, kita terlebih dahulu memahami bahwa menurut ajaran nabi-nabi palsu, kita bisa melupakan salib Kristus serta pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib itu dan memfokuskan pandangan kita kepada hal lain. Jadi, ajaran para nabi palsu itu membuat kita tidak bisa memandang kepada salib Kristus. Inilah yang perlu kita ketahui. Itulah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena iman? Di sini muncul sebuah ungkapan yang penting. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Di ayat kedua tertulis karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya. Namun di sini juga terdapat ungkapan menerima Roh, bukan? Kita mudah untuk berpikir seperti ini dan banyak orang yang salah paham. Saat pertama kali percaya kepada Kristus, diselamatkan dan dibenarkan, memang itu karena iman. Namun, mudah bagi kita untuk salah paham dan mengira kehidupan selanjutnya yaitu hidup yang menerima dan dipenuhi oleh Roh, serta berbuah adalah karena usaha kita sendiri. Saat Paulus bertanya, karena melakukan hukum Taurat atau karena iman, apakah jawaban yang Paulus harapkan? Apakah karena hukum Taurat? Tetapi tidak, tentu karena percaya. Selanjutnya, kita akan membaca ayat kelima. Ia menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat menganugerahkan Roh. Di sini Paulus bertanya karena melakukan hukum Taurat atau percaya. Menariknya ini adalah surat Galatia bukan? Tetapi pewartaan Paulus ke daerah Galatia justru tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Di sana dia mengadakan mukjizat membangkitkan orang lumpuh. Lalu saat Galatia mewartakan firman, mereka masih mengingat dengan jelas mukjizat yang Paulus lakukan. Jika kita melihat hal itu, kita bisa mengetahui dengan jelas bagaimana seharusnya jemaat Galatia
Menjawab pertanyaan itu, bukan hanya melihat Paulus mengadakan mukjizat dengan Roh Kudus, mereka juga mendengarkan firman yang Paulus sampaikan dan dipenuhi roh. Ini bukan karena mereka menaati hukum Taurat. Mereka tidak memahami hukum Taurat sepenuhnya. Namun, saat Paulus mewartakan tentang Yesus Kristus dan pengorbanannya bagi umatnya, mereka mendengarkan dan mempercayai. Dengan kata lain, saat mereka sama sekali tidak memahami tentang hukum Taurat dan bagaimana yang harus ditaati. Saat mereka hanya mendengar tentang Yesus, saat itulah mereka menerima roh. Mereka juga mengalami kuasa Roh Kudus. Karena itu jelas sekali apa jawaban mereka atas pertanyaan Paulus. Bukan karena menaati hukum Taurat, tetapi karena iman. Di sini kita juga harus memiliki pemikiran yang sama. Setelah percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup dengan tuntutan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita dan kuasa yang dicurahkannya. Tapi bukan hanya sampai di sini, Tuhan juga bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama perubahan karakter agar kita dapat menghasilkan 9 buah roh yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Berbagai buah roh ini bukan hasil dari usaha keras kita untuk menjaga dan menaati hukum Taurat. Ini kita dapatkan saat kita mendengarkan dan mempercayai firman serta mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Saya akan memberi satu contoh. Masalah yang kita harus hadapi dalam kehidupan iman kita adalah keserakahan, bukan? Kita pasti punya keinginan untuk memiliki lebih banyak harta, hidup lebih nyaman. Cara untuk mengatasi hal ini bukanlah dengan sekedar berpikir. Keserakahan adalah hal yang buruk dan dosa. Jadi tidak boleh melakukannya. Jika melakukannya, Tuhan akan mengutuk aku, membenciku, dan marah padaku. Justru karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan bangkit bagi kita, Allah yang tadinya tidak mengenal kita bisa menjadi Bapa kita. Bapa kita di surga akan menyediakan segala kebutuhan kita dan memahami hal-hal terpenting dalam hidup kita. Percayakanlah, tentang hal ini membuat kita melepaskan keserakahan dan melupakan keinginan kita untuk memiliki lebih banyak harta. Karena itu menurut Paulus, cara untuk menerima kuasa dan roh bukanlah dengan memelihara hukum Taurat, melainkan dengan iman. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam kedagingan? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam kedagingan? Inilah yang dimaksud perkataan Paulus. Kalian sudah memulai dengan anugerah, yaitu roh, sehingga kalian menerima berbagai anugerah dari Yesus Kristus dan iman kepadanya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di sini tertulis kata daging, bukan? Artinya kata daging di sini bisa kita lihat dalam Ibrani 9. Karena semuanya itu di samping makan, minum, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani. Peraturan hidup insani inilah yang dimaksud dengan mengakhiri di dalam daging. Jadi, inilah maksud dari pernyataan Paulus. Kita bukan menerima berkat dan anugerah karena memelihara hukum Taurat yang tertulis di Perjanjian Lama, melainkan hanya karena Roh Kudus yang menganugerahkan berkat dan anugerah tersebut sehingga kita bisa nikmati. Namun bisakah kita mendapatkan dengan kembali menaati hukum Taurat seperti menyerahkan diri untuk disunat? Tentu tidak bisa. Jadi, hal yang bisa dimulai dengan roh akan diselesaikan juga dengan roh. Maksudnya adalah, jika tidak bisa mengakhiri sendiri apa yang sudah dimulai dengan roh, kita akan melanjutkan ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah, sia-siakah semua yang telah kamu alami? Pewartaan firman Paulus ke Galatia tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Dalam pasal 14 tercatat peristiwa di mana Paulus dilempari batu hingga sekarat oleh pejabat Yahudi dan non-Yahudi. Ini adalah penyiksaan berat yang telah ia terima. Bukan hanya dari orang asing, namun orang Yahudi juga. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Paulus berkata bahwa untuk memasuki ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Siksaan yang dialami Paulus di gereja Galatia begitu besar. Alasan Paulus disiksa adalah karena ia menekankan ajaran bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman. Karena itu,
Walau Paulus sendiri adalah orang Yahudi, ia disiksa oleh orang Yahudi. Dalam Galatia 3 ayat 4, Paulus berkata, "Sia-siakah semua orang yang telah kamu alami sebanyak itu?" Apakah sia-sia? Sebenarnya bukan hanya Paulus yang menerima siksaan. Jemaat Galatia yang mempercayai ajaran Paulus juga pergi ke berbagai daerah untuk mewartakan firman, bukan? Namun, para jemaat Galatia yang tinggal dan hidup dengan berpegang pada imannya menerima banyak siksaan. Karena itu, Paulus mengatakan hal ini. Nabi-nabi palsu mengatakan bahwa meskipun kita diselamatkan oleh iman, namun setelah itu kita tetap harus memelihara berbagai hukum Taurat. Jika benar demikian, apakah penderitaan yang kamu alami selama ini untuk memelihara ajaran pembenaran oleh iman itu sia-sia? Apakah kamu bukan menderita dan mengalami penindasan karena Yesus, melainkan hanya mengalami kesusahan yang sia-sia? Itulah yang dipertanyakan Paulus. Jawabannya adalah tidak. Jika ajaran Paulus tidak benar-benar berasal dari Tuhan, maka banyak penderitaan yang sudah dialami hanya sia-sia. Berarti itu bukan pengorbanan oleh iman.